pemrograman. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sama seperti mata kuliah yang lain, saya sangat menyarankan kepada Anda semua untuk aktif belajar, mencari referensi-referensi di luar daripada apa yang kita diskusikan di dalam perkuliahan, karena waktunya sangat mepet, sedikit. Sementara di sisi lain, begitu banyak materi yang harus Anda pahami. Gitu. Jadi memang Anda dituntut untuk belajar secara mandiri. Ya. Mungkin juga perkuliahan ini tidak selalu tepat di jam 7.30. Jadi kita punya range ya, interval waktu dari jam 7.30 sampai jam 8. Ya, tapi saya harap sedapat mungkin Anda standby di 7.30. Nah, kemudian kalau kita harus mulainya jam 8 seperti sekarang ini ya, karena ada beberapa persiapan kan, ini memang agak pagi sebenarnya. Tapi kita usahakan on time lah. Ya. Baik, learning outcome-nya dari materi dari pertemuan pertama ini, diharapkan Anda itu mampu membuat dan menjalankan program dalam Python. Ya. Nah, jadi Anda harus bisa mendownload Python-nya, kemudian Anda harus mendownload software IDE-nya. IDE itu Integrated Development Environment. Nah, itu adalah editor yang digunakan untuk menuliskan programnya. Kemudian dari situ dieksekusi. Oke, nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan itu. Jadi tidak banyak yang dituntut pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pada minggu depan Anda semua sudah siap ini. Jadi Anda sudah punya Python-nya, sudah bisa membuat program-program kecil dengan menggunakan IDE-nya. Oke. Nah, adapun outline-nya, ya saya ingin cerita-cerita sedikit lah tentang pengantar pemrograman Python. Kemudian yang kedua, instalasi Python. Kemudian PyCharm, kemudian NumPy, Matplotlib. Sebenarnya yang PyCharm ini kan salah satu aplikasi IDE Integrated Development Environment-nya itu. Ada satu sebenarnya yang saya lupa di sini, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Bentar, saya ini dulu. Di sini masih ada satu Visual Studio Code. Nah, saya itu senang pakai yang ini, Visual Studio Code, ketimbang PyCharm. Bentar ya, saya minum teh dulu ya, karena ini masih pagi-pagi. Nah, ada banyak library-library selain NumPy, Matplotlib. Mungkin nanti ada banyak library yang akan kita install juga di dalam perjalanannya kuliah ini. Kemudian kita akan belajar tentang tipe-tipe data. Jadi apa itu karakter, kemudian kita juga akan belajar tentang identifier atau variabel, kita juga akan belajar tentang keyword. Kemudian kita akan belajar dictionary, kemudian list dan tuple. Nah, ini yang Anda sudah harus familiar dari awal terkait dengan apa yang sebutkan tadi itu. Jadi dari awal kuliah Anda sudah harus familiar. Kenapa? Karena dalam perjalanannya kuliah ini itu akan selalu kita temukan. Ketika Anda membuat program itu selalu ditemukan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari istilah-istilah ini. Oke. Kemudian sebelum membuat program, apa
yang perlu dipersiapkan secara internal ini, kemudian Anda itu semua apa yang perlu dipersiapkan. Di dalam mendesain sebuah program, tentu kita harus tahu dulu persoalannya. Apa yang kita mau buat programnya? Apa sih persoalannya? Apa solusi yang dihasilkan dari program yang kita buat, ya kan? Jadi ada apa inputnya dan apa outputnya. Nah, kemudian yang kedua, memilih framework yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalau kita sudah menyiapkan Python-nya, sudah menginstall, itu kan berarti kita menggunakan Python. Ya, kita menggunakan Python. Kemudian yang ketiga, itu membuat flowchart-nya. Dulu itu mata kuliah komputasi diawali dengan flowchart. Tapi sekarang saya tidak tahu ini nanti apa kita juga belajar flowchart atau tidak usah. Ya, karena apa? Sebenarnya flowchart perlu. Flowchart itu penting, tapi apakah harus kita kuliahkan atau Anda belajar sendirilah flowchart itu. Nanti Anda googling di YouTube seperti apa itu flowchart, bagaimana membuat flowchart. Nanti kalau misalkan diperlukan kita akan singgung sedikit lah di dalam perkuliahan ini. Nah, kalau kita membuat flowchart-nya, maka kita sudah harus tahu program yang kita mau bikin itu menggunakan variabel apa, kan? Variabel apa saja yang dibutuhkan. Misalkan gini, kalau saya membuat sebuah program menghitung luas, berarti kan saya perlu variabel luas satu, apalagi variabel panjang, apalagi variabel lebar, karena luas sama dengan panjang kali lebar, ya kan? Jadi kita tahu variabelnya apa, terus kita tahu apa inputnya, Nah, kalau kita mau menghitung luas, inputnya adalah panjang dan lebar, ya kan? Nah, itu alur berpikirnya di situ, flowchart-nya di situ kita buatnya. Apa outputnya? Ya luas. Kemudian bagaimana alur programnya? Input dulu panjang, input dulu luas, baru tuliskan formulasi matematikanya bahwa luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian tuliskan outputnya yaitu luas. Gitu. Nah, kalau itu kita sudah punyai, kita sudah miliki, barulah kita bikin codingnya. Coding itu menuliskan bahasa pemrogramannya di editor programming seperti Studio Video Code tadi. Saya tuh kalau pagi-pagi tidak minum teh itu ada yang kurang saya rasa. Oke, terus berikutnya, nah ini apa, menambah wawasan saja ini. Apakah belajar programming itu sulit? Nah, ya kan? Itu yang sering menjadi pertanyaan ke para pemula yang belajar pemrograman. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda juga semua, sebagai anak-anak muda yang menempuh pendidikan, masih segar, masih fresh, masih banyak waktu, masih fokus di dalam pendidikan, cobalah dialokasikan waktu lebih banyak untuk membekali diri Anda, mengupgrade diri Anda gitu ya, mengupgrade diri Anda dengan berbagai ilmu atau berbagai keterampilan yang sederhananya, yang besok lusa itu sangat bisa membantu Anda di dunia kerja. Nah, salah satu kompetensi yang banyak sekali dicari yaitu programmer. Memang menjadi seorang programmer itu tidak mudah, karena saya lihat
berdasarkan pengalaman saya mengajar bahasa pemrograman, memang ada orang yang sangat tertarik dengan pemrograman. Keinginan tahuannya tentang pemrograman tinggi sekali. Dia tidak pusing dengan kuliah mau dapat apa, tapi dia terus saja mencari, meningkatkan kapasitasnya di dalam pengetahuan terkait dengan pemrograman. Akhirnya dia genggam itu. Kompetensi itu dia miliki. Nah, setelah kompetensi itu dia miliki, itu kan kemudian itu bisa menjadi hobi sebenarnya. Ya, itu bisa menjadi hobi. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang baru lihat bahasanya sudah mumet kepalanya. Ya, ada memang yang seperti itu. Cuma kan di dalam menempuh pendidikan S1 di geofisika, Anda punya kewajiban untuk melulusi mata kuliah ini. Sehingga Anda harus bekerja keras. Bagi yang tidak tertarik, bagi yang tertarik punya hobi di sini, ya syukur-syukur. Karena ini merupakan sebuah modal bagi Anda kelak nanti. Sama juga dengan SIG. Tidak ada salahnya kita kuasai semua itu sehingga kita punya alternatif nanti ketika kita masuk di dunia kerja. Nah, dunia kerja bagi Anda itu masih lumayan jauh. Tapi kan startingnya dari sekarang. Ya, startingnya dari sekarang. Sekaranglah Anda mengerahkan semua potensi dan sumber daya yang Anda miliki. Sumber daya itu sumber daya keuangan dari orang tua, sumber daya dalam bentuk waktu, sumber daya dalam bentuk tenaga, energi. Itu harus Anda ingat semua. Dan Anda sangat beruntung hidup di zaman sekarang ini. Zamannya saya belajar pemrograman, itu tahun 82-83, susah sekali cari komputer. Susah sekali cari referensi. Buku-buku tentang pemrograman. Itu hanya ada di perpustakaan. Harus ditongkrongi di perpustakaan. Kalaupun kita bisa pinjam hanya terbatas berapa hari kembalikan lagi. Zaman itu fotokopi saja susah. Ya. Jadi sekarang Anda bisa dapatkan di mana saja. Anda bisa dapatkan di mana saja. Anda buka internet, buka YouTube, Python, sudah keluar. Tutorial pembelajaran Python keluar semua. Belajarlah dari sana. Selain dari apa yang kita pelajari di dalam perkuliahan ini. Saya senang, sekali lagi saya mau bilang, saya senang itu kalau mahasiswa punya wawasan yang lebih luas daripada kita yang mengajar. Saya senang sekali. Anda kritis, Anda membahas hal-hal yang boleh jadi ini baru bagi saya. Itu kan sangat menyenangkan bagi saya. Ya, oke. Kembali ke sini. Apa itu programming? Jadi programming itu adalah kegiatan mengolah permasalahan dan mencari solusi dengan menggunakan urutan-urutan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Ya. Jadi ada kegiatan yang urut atau sekuensial namanya. Ya. Kemudian kegiatan apa saja dalam programming? Ya, tadi lagi harus punya pemahaman persoalan tadi kan. Jadi misalkan begini, seseorang punya perusahaan, dimintalah kita untuk membantu. Bagaimana mengatasi berbagai persoalan yang ada di dalam perusahaan itu sehingga bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas daripada perusahaan itu. Itu kan sangat abstrak sebenarnya kan, abstrak sekali. Nah, dari kondisi yang abstrak itu tentu kita harus nyemplung dulu masuk ke dalam perusahaan itu, melihat seperti apa kondisinya, bagaimana kinerjanya, bagaimana mekanisme yang ada di dalam perusahaan itu, bagaimana administrasi, pembukuan, dan segala macam yang ada di dalam
perusahaan itu. Kemudian itu yang kita analisis. Analisis kemudian kita pilih-pilih, kita menspesifikasi sehingga kita punya alurnya dan kita tahu apa duduk persoalannya, di mana yang menjadi bottleneck-nya, di mana yang menjadi persoalan. Nah, dari situ kemudian kita analisis bagaimana desain solusinya. Nah, desain solusinya itu kemudian kita tuliskan dalam algoritma. Ya, algoritma bisa dalam flowchart juga seperti tadi. Kemudian setelah kita buat algoritmanya, maka dituliskan programnya, di coding. Kemudian itu kita running, ada bug-nya atau tidak, ada error atau tidak. Nah, kalau tidak ada error, ya alhamdulillah, itu kita jalankan programnya. Hati-hati juga di dalam membuat program, karena error itu ada dua macam. Ada error karena salah tulis program. Error karena salah tulis program. Ada error karena logika kita yang salah. Iya. Logika kita, mestinya C itu sama dengan A dibagi B, kita tulis C sama dengan B dibagi A. Itu kan tidak keluar error penulisannya, tidak keluar errornya, tapi hasilnya beda. Nah, di situ error logika. Ya. Tapi kalau salah menulis programnya, mestinya C Anda tulis C1, itu dia. Atau mestinya C besar Anda tulis C kecil, itu error karena penulisan program, bukan karena logikanya. Kemudian, ya cobalah biasakan bekerja dalam sebuah tim. Jadi nanti mungkin kita akan membentuk grup-grup ya, grup, kelompok-kelompok lah, kelompok pembelajaran. Nah, berikutnya Anda juga tentu harus punya pengetahuan pendukung, ya, punya pengetahuan matematika diskrit, kemudian kemampuan logika, kemampuan analisis, kemudian bahasa pemrograman. Jadi sintaks bahasa pemrograman itu harus Anda kuasai juga. Ya. Saya juga sebenarnya terjun di Python ini juga baru 2 tahun. Ya, saya lama di bahasa C. C++ itu diajarkan di fisika, waktu itu masih geofisika bergabung dengan jurusan fisika, itu tahun 92 mungkin ada yang belum lahir ya. Tahun 92 itu di situ kami mulai mengajarkan komputasi menggunakan bahasa C. Bayangkan itu tahun 92 sampai tahun 2000. Sampai 2019 malah. 2019 kan baru 2 tahun ini kita pakai Python. Jadi saya juga ini di Python ya newbie juga, pendatang baru juga, sama dengan Anda lah, ya, sama dengan Anda. Makanya Anda jangan terlalu minder dengan saya misalkan. Karena kita ini baru belajar. Sama-sama baru belajar. Hanya saja ya kelebihan saya sudah punya pengalaman di dalam pemrograman puluhan tahun dan banyak proyek-proyek yang kita sudah kerjakan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain itu tinggal masalah sintaks saja, karena alur berpikirnya itu sama saja. Ya, alur berpikirnya sama saja, sintaksnya saja yang berbeda. Ya, tentu bagaimana menyusun program-program menggunakan misalkan for untuk perulangan, if else untuk penyeleksian kondisi, do while untuk penggunaan lain, dan itu mirip-mirip semua, mirip-mirip. Ya. Kemudian ini yang terakhir, computational thinking. Jadi proses berpikir, ini kenapa banyak tipu ya? Jadi
proses berpikir yang melibatkan proses yang disebut sebelumnya didedikasikan di dalam didedikasikan sama komputer. Jadi Anda itu tapi ini butuh waktu. Anda itu secara perlahan punya kemampuan computational thinking. Ya, berpikir seperti cara berpikir komputer ya. Nah, kalau Anda di satu sisi sudah punya kemampuan itu akan memudahkan Anda di dalam belajar pemrograman, dan itu jawabannya tidak sulit. Ya, memang harus tahapan-tahapan ini dilewati. Kemudian budaya seorang programmer. Nah, ini yang saya cerita tadi. Jadi yang pertama computer culture. Jadi budaya komputer. Nah, Anda itu jangan alergi dengan komputer. Komputer itu adalah bagian dari diri kita, ya, bagian hidup kita. Nah, jadikanlah komputer itu bagian dari diri kita. Sekian jam kita tidak dengan komputer itu rasanya bagaimana? Ada yang kurang gitu. Nah, itulah namanya computer culture. Ya. Kemudian lifelong learner. Jadi jadilah Anda seorang pembelajar dalam jangka waktu yang lama. Jangan belajar 1 hari 2 hari sudah ditinggalkan lagi. Jangan. Ya. Jadi belajar dalam rentang waktu yang lama, karena menjadi seorang programmer yang handal itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Pastilah butuh waktu yang lama. Iya. Karena dia selain dia memiliki di situ ada ilmunya, juga ada keterampilannya. Nah, ilmu dan keterampilan ini ya harus Anda latih terus. Berbeda kalau misalnya kita belajar fisika dasar, kan ilmunya yang kita pelajari. Keterampilannya kita abaikan. Kalau ini ilmu dan keterampilan. Ya, jadi Anda harus berlatih secara terus-menerus. Dan yang ketiga, self-teaching. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Jangan terlalu berharap dari dosen. Ya, saya dosen, tapi saya sudah wanti-wanti dari awal. Jangan terlalu berharap dari dosen. Ya, berapa sih 16 kali pertemuan dari sekian banyak yang harus dipelajari? Ibaratnya ilmunya itu segelas ini. Anda itu hanya disuapi oleh seorang dosen ilmunya itu dengan 1 sendok. 1 sendok itu pun tidak Anda telan semua, hanya ujung-ujungnya sendok saja yang Anda minum. Seperti itulah belajarnya. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak 1 gelas ini, ya harus Anda cari lagi. Harus Anda cari sendiri. Itulah yang disebut dengan self-teaching. Kemudian, nah ini. Jadi, kita sudah mulai masuk ke Python-nya. Python itu dibuat oleh Guido van Rossum. Dan sudah sebenarnya dalam rentang waktu yang beberapa tahun dia mendesain, nanti diimplementasikan pada tahun 1989. Ya. Python ini dia adalah bahasa pemrograman yang dibikin dari bahasa C. Dia mirip bahasa C memang. Mirip bahasa C, makanya saya tidak kerepotan, saya tidak butuh waktu yang lama untuk berpindah dari bahasa C ke Python. Nah, Python banyak juga jenis-jenisnya. Jadi ada Django, ada Tornado, ada Pyramid, ada Flash. Nah, jadi Python ini banyak turunan-turunannya. Kalau misalkan Anda pernah mendengar atau membaca atau malah menjadi seorang programming terkait dengan
pemrograman di internet yang bisa jalan di web, itu kan biasanya kita menggunakan HTML, pakai bahasa HTML. Selain HTML kita pakai bahasa PHP. PHP itu bahasa pemrograman yang berjalan di jaringan internet, bukan pemberi harapan palsu ya. Itu PHP. Nah, Django itu adalah bahasa Python yang diimplementasikan di web atau di internet. Ya. Jadi bisa dibaca oleh browser-browser. Ya, kalau kita menggunakan Django. Kalau Python sendiri belum, tapi harus dibuat di dalam Django. Flash juga begitu, Paramit, Tornado. Kemudian library-nya Python itu banyak. Jadi ada ArtPython, ada NumPy, kemudian ada Pandas, ada Matplotlib, ada Scipy, ada SkillKits Image, banyak ininya, banyak turunan-turunannya, library-nya, sehingga kita tidak direpotkan untuk membuat begitu banyak baris-baris program. Ya, cukup kita pakai library-library yang sudah tersedia, itu kemudian kita manfaatkan di dalam program yang kita buat, sehingga fungsi-fungsi yang ada di library itu tidak kita buat lagi secara sendiri-sendiri, mengakibatkan program kita itu bisa lebih simpel. Ketimbang misalkan bahasa C itu banyak sekali program yang baris-baris program yang harus kita tuliskan. Ya. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan kalau kita menggunakan Python. Yang di sebelah kanan bawah ini adalah tren penggunaan bahasa pemrograman. Jadi kalau kita lihat sekarang, akhir-akhir ini itu Python itu menempati urutan pertama dilihat dari pengguna di bidang pemrograman. Jadi bersaing antara C++, Ruby, kemudian JavaScript, kemudian C#, Java sendiri. Nah, ini sebenarnya setelah Python itu Java sebenarnya. Memang Java kan masuk ke semua platform ya, masuk ke semua platform. Kemudian di sini ada PHP, kemudian ada Go, dan macam-macam. Nah, saya sendiri itu belajar bahasa pemrograman pertama kali itu Pascal. Tahun 88 ya, 86. Pascal, kemudian berikutnya adalah Turbo C. Dari Turbo C saya pindah ke Borland C++. Dari Borland C++ baru pindah ke C++. Tapi saya juga pernah belajar PHP, pernah belajar C#, pernah belajar Java, pernah belajar JavaScript. Itu belajar mandiri aja. Saya enggak belajar. Kalau di kuliah saya dulu waktu S1, belajarnya bahasa Turbo C. Ya, Turbo C. Kalau Pascal saya belajar sendiri. Yang lain belajar sendiri. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang proyek-proyek yang saya kerjakan menggunakan bahasa pemrograman yang saya belajar sendiri. Ya. Itu enaknya. Disertasi saya bikin program, saya bikin software aplikasi, tapi saya pakai DLP. Ya. Terakhir saya belajar DLP, saya pakai DLP untuk membuat software. Ada software yang saya bikin untuk kebutuhan disertasi saya itu namanya Spatial Decision Support System, SDSS ya, SDSS. Jadi bagaimana model manajemen lahan berbasis spasial untuk sistem pengambilan keputusan. Ada di channel saya sebenarnya, itu bisa Anda lihat-lihat. Kemudian, ini. Kenapa kita berpindah ke Python? Kan capek-capek sudah belajar
berpuluh tahun di bahasa C, kenapa pindah ke Python? Iya, tidak bisa dipungkiri, kita harus mengikuti kecenderungan perkembangan teknologi. Ya, kalau kita tidak ikut, ya kita akan ketinggalan. Kalau dosennya ketinggalan, apa lagi mahasiswanya? Ya, dosennya saja sudah ketinggalan, out of date. Ya, apalagi kalau mahasiswanya, pastilah mahasiswanya akan ketinggalan juga. Mahasiswa itu kan kadang-kadang yang dia banggakan, wah saya pernah diajar dosenku, begini, begini, begini. Ketika dia sampaikan seperti itu di luar, orang lain kenal dosennya, bahwa dosennya itu ilmunya ketinggalan, ini kan, kamu juga itu bangga-banggakan dosenmu, ilmunya dosen itu sudah ketinggalan, ya kan? Nah, sehingga kita harus ikut trennya, kita harus ikut tren teknologi. Tidak bisa tidak, kita akan digusur oleh teknologi kalau kita tidak ikut. Kecuali kalau memang, ya jangan di situ. Ya. Konsekuensinya kalau Anda mau di sini, ya harus itu, harus ikut. Ya, istilah ekstrimnya itu Anda tidur semalam itu Anda sudah ketinggalan teknologi, ya kan? Oke, kenapa Python? Python itu bahasa yang user friendly, manusiawi. Iya, lebih dekat ke bahasa manusia ketimbang bahasa C. Bahasa C lebih dekat ke bahasa mesin. Tapi kalau bahasa Python lebih dekat ke bahasa manusia. Jadi mudah kita ingat, mudah kita ingat. Kemudian, ya itu tadi. Yang kedua, mudah dipelajari karena dia user friendly kan. Kemudian, yang ketiga, extensibility. Itu yang cukup luas. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang membuat library-library yang bisa dipakai di Python. Tinggal diimpor, jadi itu barang. Ya. Jadi extensibility-nya itu sangat luas atau sangat besar. Kemudian yang keempat, pengujian mudah diuji kan, mudah diuji, mudah ditahu kalau ada error seperti apa. Kemudian sekarang kalau orang berbicara tentang big data, itu pasti ujung-ujungnya mengarah ke Python. Machine learning mengarah ke Python. Ya kan? Jadi ada banyak hal-hal yang menjadi tren saat ini itu sudah disiapkan di Python. Bahasa pemrograman lain kita akan sangat kerepotan. Sangat kerepotan kalau kita menggunakan bahasa yang lain. Kenapa? Karena itu tadi. Library-library yang tersedia cukup banyak untuk Python. Oke. Nah ini. Library itu dikemas dalam paket-paket Python, package Python. Ada NumPy kalau kita menggunakan data array atau data yang berbentuk matriks. Kemudian ada matplotlib kalau kita mau menggambarkan dalam bentuk grafik, data-data yang kita olah kita gunakan dalam bentuk grafik. Ada Pandas, ada Django, ada OpenCV. OpenCV ini kita biasa gunakan untuk mengolah image. Ya, ini sebenarnya bisa dipakai untuk image processing ini OpenCV untuk mengolah data citra satelit misalkan. Bisa kita menggunakan package yang ada di OpenCV. Satu baris saja dia sudah bisa munculkan citranya. Ya Django tadi seperti tadi yang saya singgung. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan Python-nya, ya kan? Pastilah itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mendapatkan Python-nya? Nah, di sini ada alamat webnya. Jadi www.python.org kemudian /downloads /. Nah, nanti kalau Anda masuk ke sini, maka akan tersedia seperti ini. Nah, ini ada Python untuk Windows,
ada yang untuk Linux, ada yang untuk Mac atau Apple ya, ada Apple atau yang lain. Nah, kalau Anda menggunakan Windows ya di sini saja Anda klik sini untuk mendownload. Nah, waktu zamannya 2 tahun yang lalu ini masih 374, nggak tahu sekarang, saya nggak cek lagi. Ya. Kalau ada yang terbaru ya ambillah yang terbaru saya kira. Ambillah yang terbaru. Jadi bisa di-download. Minggu depan saya akan cek satu-satu apakah sudah download Python. Jadi persiapkan diri Anda minggu depan untuk saya cek satu-satu apakah sudah mendownload Python-nya. Apakah sudah jalan Python-nya. Kemudian IDE-nya apakah sudah di-download. Oke, itu yang saya mau lihat minggu depan. Jadi yang mau catat silahkan dicatat ini alamatnya. Dan Anda cari, kemudian Anda download. Setelah download, Anda harus menginstalnya. Nah, ini dulu saya gunakan PyCharm. PyCharm ini adalah aplikasi untuk mengetik bahasa pemrograman. PyCharm ini bisa di-download. Hanya saja mungkin pada mata kuliah ini saya tidak sarankan pakai PyCharm. Kenapa? Saya melihat tren programmer pada umumnya menggunakan yang ini, Visual Studio Code. Ini adalah Visual Studio Code. Anda cari Visual Studio Code. Ini memudahkan kita untuk membuat program. Di sini kita mengedit programnya. Kemudian, nah ini. Kita mengenal dulu hal-hal apa yang ada di dalam Python. Yang pertama itu adalah karakter. Jadi Python ditulis menggunakan karakter ASCII, yaitu huruf besar A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, numerik 0 sampai 9, dan karakter khusus, tanda seru, tanda dan, tanda tambah, backslash, kemudian garis bawah, dan sebagainya, termasuk bagi dan seterusnya, bagi, kali, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh menggunakan karakter-karakter itu. Kan? Nah. Kemudian identifier. Apa itu identifier? Identifier itu nama sebenarnya, nama berbagai elemen program, boleh dia variabel, boleh fungsi, boleh konstanta. Itu identifier. Nah, biasa pada umumnya identifier ini digunakan untuk memberi nama dari sebuah variabel. Ya, tadi misalkan mau menghitung luas, maka identifiernya ya luas. Bisa juga Anda tidak menulisnya luas, identifier L misalkan. Tapi janganlah misalkan Anda mau menghitung luas, Anda menuliskan misalkan Arif sama dengan Sangkala dikali Badu. Di dalam pikiran Anda Sangkala itu panjang, Badu itu lebar, Arif itu luas. Jangan seperti itu. Itu bisa. Itu jalan programnya kalau seperti itu. Tapi kan identifier yang Anda gunakan bukan representasi dari apa yang nilai yang dikandungnya. Ya. Kalau luas dia memiliki nilai, berarti kan itu nilai luas. Panjang, nilai panjang. Lebar, nilai lebar. Tapi kalau tadi Arif sama dengan Sangkala dikali Badu. Arif itu apa? Sangkala itu apa? Badu itu apa? Itu kan itu nama orang. Nah, atau Anda gunakan identifier ya janganlah.
Jadi gunakan identifier yang mencerminkan atau merepresentasikan nilai yang dikandungnya. Begitu. Yang kedua, diawali dengan huruf. Jadi kalau luas L di awalnya kan, atau bisa juga garis bawah. Kemudian diikuti luas. Kemudian bisa juga nomor, ya kan? Nah, yang perlu Anda perhatikan, dan ini sering menghasilkan error. Huruf besar itu dianggap berbeda dengan huruf kecil. Jadi kalau Anda tulis luas, yang pertama itu huruf besar L-nya, yang berikutnya kecil, itu adalah sebuah identifier. Boleh, ya itu jelas boleh. Kemudian Anda menulis lagi luas, tapi semuanya huruf kecil. Nah, luas yang pertama tadi, yang awalnya diawali dengan huruf besar, dengan luas yang kedua itu semuanya huruf kecil, itu dianggap dua makhluk yang berbeda. Dua identifier yang berbeda. Jadi bahasa Python itu case sensitive. Kemudian perhatikan di dalam membuat penamaan identifier, tidak boleh menggunakan keyword. Ada keyword, ada kata-kata di dalam pemrograman itu digunakan oleh Python. Misalkan for, while, input, print. Itu jangan digunakan sebagai identifier karena itu keywordnya Python. Keyword ini pula lah nanti yang Anda secara perlahan akan melengket di kepalanya. Oh, kalau begini saya harus menggunakan for. Oh, kalau begini menggunakan if. Oh, kalau begini harus berpasangan dengan else. Nah, itu di dalam perjalanannya ketika Anda membuat program itu akan nempel. Jangan dihafal seperti menghafal kalau mau belajar bahasa Inggris, jangan. Biarkan itu lengket secara sendiri di kepala. Intinya itu adalah latihan bikin programnya. Ketika Anda selalu berlatih bikin program, maka keyword ini otomatis akan lengket di kepala Anda. Otomatis akan lengket. Gitu. Itu identifier. Kemudian, ini keyword tadi itu. Keyword. Ada banyak keyword kan? Ada false, ada class, ada finally, is, return, non, continue, for, lambda, dan seterusnya. Sampai di in. Nah, yang enaknya di Python tidak sebanyak keyword dengan bahasa pemrograman yang lain, sehingga sedikit yang kita hafalkan. Oh ya, apa itu keyword? Keyword itu adalah kata-kata yang menjadi perintah dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian variabel. Ya, ini fokus ke variabel. Variabel itu adalah identifier. Tapi dia bertugas untuk menampung data ya atau informasi. Tadi luas sama dengan. Begitu kita sudah memperkalikan panjang dengan lebar, kan hasil perkalian itu disimpan di identifier luas. Iya kan? Dan luas itu kita sebut sebagai sebuah variabel. Dan setiap variabel memiliki nama. Tidak ada variabel yang tidak ada namanya. Ya, kalau tidak ada namanya, ya bukanlah variabel. Nah, kemudian nama variabel itu membooking tempat di memori. Tempat di memori itu untuk menyimpan datanya. Nah, atau alamat. Nah, alamat itu bersifat L-value. Ya, jadi ditujukan ke nilai yang ada di sebelah kiri. Kemudian variabel itu punya tipe data. Nanti sebentar tipe data. Jadi ada tipenya itu variabel. Apakah dia string atau numerik? Numerik, apakah dia integer atau float? Hanya saja ada satu hal yang merepotkan di bahasa C yang tidak perlu dilakukan di Python, yaitu deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu memperkenalkan kepada bahasa pemrograman bahwa tipe data variabel ini adalah apa?
Misalkan tipe data ini misalkan car nama. Berarti nama itu tipe datanya karakter. Atau float luas. Berarti luas itu tipe datanya float. Nah, itu yang kita tidak direpotkan di bahasa Python. Data atau isi variabel itu bisa diubah-ubah pada saat runtime. Ya, kecuali kalau dipatok dari awal bahwa itu adalah konstanta. Misalkan satuan gravitasi G itu biasa 9,8 kan? G sama dengan 9,8. Ya dari dulu juga nenek moyang kita G itu tetap segitu 9,8. Kecuali kalau tidak mau pakai koma dijadikan 10. Itu ada konstanta yang tidak perlu berubah pada saat runtime. Ya. Nah, tapi nilai variabel itu bisa berubah-ubah. Luas itu akan berubah nilainya kalau kita menginput panjang dan lebar yang berbeda. Ya. Misalkan panjang 10, lebar 5, luasnya kan 50. Begitu kita masukkan panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 2, kan luasnya berubah menjadi 10. Ya kan? Jadi bisa berubah. Bisa berubah. Panjang juga sebagai variabel bisa berubah nilainya tergantung berapa yang kita input. Lebar juga sebagai variabel bisa berubah nilainya tergantung dari apa yang kita input. Ini adalah tipe data. Ya. A ini sama dengan 3, B sama dengan 3, maka C kalau kita print C sama dengan A tambah B, maka kita dapatkan 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Ini adalah integer, ini integer, maka hasilnya integer. Ya kan? Ini integer, ini float, hasilnya float. Ini integer, hasilnya integer. Oke. Integer, hasilnya integer semua. Ini integer, hasilnya integer. Dan seterusnya. Ini adalah variabel, namanya teks. Kemudian nilainya adalah deretan karakter. Atau kita sebut sebagai string. Sehingga kalau di print ini teks, maka yang keluar ini. Ya kan? Ini adalah juga sebuah variabel. Seperti ini. Isinya variabel teks itu seperti ini. Kemudian kalau kita print akan keluar seperti universitas, kemudian fakultas MIPA, departemen fisika. Nah, kita juga bisa memperkalikan nilai variabel karakter itu dengan numerik. Dia akan menghasilkan deretan karakter seperti itu. Sebentar kita lihat. Oke. Saya coba dulu, mudah-mudahan masih jalan ya. Saya tidak cek kemarin. Bentar ya. Ya, sambil saya cek-cek, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Stop share dulu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya,
Atau langsung saja lah. Langsung saja file, new file. Kemudian apa tadi? Yang sederhana saja dulu. Yang sederhana A tadi sama dengan 3. B sama dengan 3. C sama dengan A ditambah B. Nah, kalau kita mau mengeluarkan hasilnya kan kita pakai perintah print. Print C, ya kan? Print C seperti tadi yang dicontohkan di sini. Ini kemudian kita simpan di tempat tertentu. Akan saya simpan di di mana bagus saya simpan ini? Bisa. Itu ekstensinya PY ya. Itu ekstensinya PY. Nah, kemudian kalau ini kita running. Tapi Pak, ya, belum tertampil layarnya Pak. Oh, sorry. Iya ya. Share screen-nya salah. Oke. Mestinya saya share screen. Itu share screen itu screen aja. Screen. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, sudah kelihatan kan? Nah. Sekarang ini kalau kita run, ya kan? Nah, mengganggu nih. Simplikan dulu. Bisa dilihat juga. Nah, yang keluar ini kan ini 6 ya. Apa yang kita lihat? Nah ini kita bisa tidak perlu bikin program kalau hanya mau 3 tambah 3. Yang saya mau perlihatkan sama Anda itu pertama adalah bagaimana kita membuat sebuah identifier. Ini adalah identifier. A ini adalah identifier. B ini adalah identifier. C ini adalah identifier. Nah, C sama dengan A ditambah B. C sama dengan A ditambah B. Ini adalah sebuah formulasi di dalam bahasa pemrograman. Formulasi yang sangat sederhana. Nah, sekarang A-nya itu kita beri nilai awal sama dengan 3. Itu artinya kita menginisialisasi. Kita menginisialisasi nilainya sama dengan 3. Kemudian B-nya juga kita beri nilai sama dengan 3. Nah, karena 3 ini tidak ada titik di belakangnya, artinya tidak ada angka di belakang koma, maka tipe data A dan B itu adalah integer. Ya, integer. Nah, waktu di running kan hasilnya 6. Tidak ada angka juga di belakang koma. Maka C ini juga hasilnya integer. Coba misalkan kalau kita beri koma di situ, kemudian kita running, maka hasilnya itu 6, 6,
ya kan? Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini bahwa kalau kita melakukan operasi matematika atau operasi aritmatika, dari semua variabel yang kita operasikan, salah satu saja tipe datanya desimal atau float atau double, maka outputnya, hasilnya itu juga desimal. Ya, bukan integer lagi. Ada angka belakang koma. Ya kan? Jadi salah satunya saja. Kemudian yang ini. Kemudian kalau saya bagi saja A dibagi B. Ini dibagi ya. Kemudian ini kita save. Nah, di sini kita dapatkan bahwa proses pembagian itu menghasilkan desimal, ya kan? Meskipun A itu adalah integer, B-nya juga integer, maka kita akan mendapatkan hasil yang numerik, yang desimal, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat. Jadi kita ada C, keempat, ini 2. Kemudian apa tadi? D sama dengan A tambah B dikali C. Sama dengan A tambah B dikali dengan C. Ini jangan yang di print C-nya, yang kita mau printkan hasilnya, yaitu D, outputnya adalah D, ya kan? Ini kemudian kita print. Menurut Anda berapa hasilnya ini? Menurut Anda? 11, Pak. 11, Ya. Pak. Berapa? 11, Pak. 11. Ada yang bilang 11. Ada yang lain? Ada yang 24. Oke. Coba kita running. Baru kita jelaskan kenapa. Kenapa dia 11. Nah, operator aritmatika itu punya hierarki. Ya, hierarki perkalian itu lebih tinggi dari tambah. Ya, dari penjumlahan. Jadi kalau dia ketemu dalam satu operasi aritmatika, maka yang dia kerjakan itu yang lebih tinggi hierarkinya, baru dikerjakan yang lebih rendah hierarkinya. Jadi dia perkalikan dulu antara B dengan C, baru dijumlahkan dengan A. Karena kali itu lebih tinggi hierarkinya, lebih tinggi derajatnya. Oke. Kemudian, nah ini ada operator, double backslash. Jadi misalkan ini 5 tadi, ini 2. C itu A slash B. Nah, coba ini kita cetak. Apa yang Anda lihat? 5 bagi 2 dapatnya 2. Apa maksudnya? Kalau 10 bagi 2? Ya, dapat 5. Ya, udah benar. Tapi kalau 11 bagi 2? 5 juga. Nah, ini artinya nilai yang dihasilkan kalau kita menggunakan adalah bilangan bulatnya yang diambil. Bilangan bulatnya.
Jadi nilai yang ada di depannya yang diambil. Nah, kalau kita pakai ini yang persen, tadi 5, kemudian di sini persen. Satu. Apa maksudnya? Jadi kalau tak pakai pembagian double, dapatnya 2. Integernya yang keluar. Kalau ini adalah apa? Ini adalah sisa hasil pembagian. 5 dibagi 2 itu adalah 4 dibagi 2. Tapi ada sisa 1 kan? Jadi ada, kalau kita inginkan sisa hasil pembagian, maka gunakan persen. Ya. Biasanya kalau kita mau menguji apakah sebuah nilai itu bulat atau ganjil, ya uji saja dengan persen ini. Kalau hasilnya 0 berarti dia bulat. Tidak ada sisa hasil pembagian kan? Tapi kalau dia ganjil, maka dia menghasilkan nilai 1 keluarnya. Jadi nanti tinggal kita bilang if C sama dengan 0, tuliskan dia ganjil. Jadi nanti bisa kalau kita misalkan pakai if C sama dengan 0, maka tuliskan print A itu print A adalah bilangan genap. Ya. Nah, tentu nanti ada lagi else kan? Else. Print A adalah bilangan ganjil. Artinya kalau dia enggak 0 berarti ganjil kan? Ada nilai 1 di belakangnya. Baru kita print C. Coba kita uji. Nah, karena A11 maka dia sebutkan A adalah bilangan ganjil dan C-nya itu 1. Kalau kita kasih 10 di sini, kan mestinya yang dia eksekusikan A adalah bilangan genap ya. Nah, A adalah bilangan genap, C-nya 0. Ya, kayak gitu. Biasanya itu dipakai untuk menguji apakah ganjil atau genap. Nah, kemudian kalau teks yang kita mau bikin, misalkan teks, kalau dia sederetan teks kan berarti harus diawali dengan tanda kutip. Departemen Geofisika. Kemudian ini kita print. Ini kita bermain-main dulu dengan tipe data ya. Teks. Kemudian kita keluar Departemen Geofisika. Nah, sekarang yang ini. Ini ada 3 tanda kutip 2, kemudian ditutup juga dengan 3 tanda kutip 2. Seperti apa hasilnya? Ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian apa tadi? Investasi 2, investasi 1. Jadi Universitas Hasanuddin, Fakultas FMIPA. Kemudian Departemen Geofisika, Departemen Geofisika. Kemudian kita tutup dengan
Mana saya? Ya, kemudian print text. Kemudian apa yang terjadi? Nah, dia bisa tulis seperti ini. Jadi dia tulis seperti ini kan? Apartemen. Benar-benar kelihatan. Loncat ya. Oke. Jadi kita bisa menulis sederetan teks menggunakan cara seperti itu. Kemudian yang berikutnya teks X. Jadi teks itu isinya satu karakter saja. Cuma X saja. Kemudian printnya 10 kali X. Nah. Yang model oh error ya. Print error dia. Ya, error, sorry. Ini tidak bisa kita melakukan operasi aritmatika. Saya akan cek lagi nih. Ini dia tidak bisa melakukan operasi aritmatika antara bilangan numerik dengan karakter. Jadi salah informasinya tadi. Kemudian yang ini. Teks Hello Geofisika, print text 6. Teks Hello Geofisika. Kemudian print text yang ke-6. Ini kalau kita print, maka diambil G-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. G-nya yang diambil. Jadi G itu adalah karakter yang ke-6. Nah, kalau mau ambil yang karakter yang lain, ya tinggal tuliskan urutan keberapa kan? Urutan keberapa. Itu antara lain kalau kita menggunakan beberapa jenis tipe data. Beberapa jenis tipe data. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ini saya minta bikin juga satu grup untuk kuliah komputasi. Jadi bikin satu grup untuk kuliah komputasi. Kemudian nanti di situ kita masukkan informasi-informasi yang terkait dengan kuliah ini, termasuk link-link perkuliahan dan absensinya. Hari ini saya belum bikin absen ini. Jadi sebentar absennya langsung di grup saja ya. Absennya langsung di grup saja. Tapi Pak, memang Ya. sudah ada grup komputasi Pak sendiri. Sudah ada? Ya, sudah ada Pak. Oh ya, nanti absen di situ ya. Iya. Nah, saya ingin tanya di antara kalian ini, ada yang sudah pernah belajar pemrograman sebelumnya? Di antara berapa ini? 61 orang ini ada yang pernah belajar bahasa pemrograman? Halo? Saya Pak pernah. Ya. Dirhamsa. Ya. Bahasa apa? Kemarin yang sempat saya pelajari itu Pak, bahasa basic sama Pascal Pak. Cuma masih dasar sekali Pak. Basic sama Pascal. Ya. Nah, sekarang basic itu kayaknya sudah sudah mau di take down sama Microsoft. Kan Microsoft yang punya kalau bahasa basic itu. Ya, bahasa basic itu adalah
bahasa pemrograman memang yang paling tua yang saya kenal. Selain dengan dia itu basic itu seangkatan dengan Pascal dengan Turbo C atau sebelum Turbo C bahasa C biasa. Bahasa C itu seangkatan. Jadi dalam perkembangannya kan akhirnya basic itu bertransformasi menjadi Visual Basic kan. Nah, yang masih bertahan sampai sekarang itu Visual Basic. Masih banyak orang gunakan. Karena apa? Karena sudah belajar lama dengan bahasa basic. Akhirnya dia tahu betul sintaks-sintaksnya, pindah ke Visual Basic itu tidak terlalu repot. Kalau Pascal itu kan juga bahasa tua. Bahasa yang barunya itu kan DLP. Ya. DLP itu kan dia sudah ini, dia menggunakan komponen Visual Library. Komponen Visual Library, CVL itu ada tombol-tombol yang sudah disiapkan ketika kita mendesain program. Jadi tidak perlu lagi kita mengcoding. Misalkan kita mau bikin combo box. Kalau tidak ada VCL-nya, maka kita harus bikin programnya khusus untuk menciptakan combo box itu sangat merepotkan. Itu sebenarnya yang membuat DLP menyenangkan untuk dibikin programnya. Kemudian semua bahasa pemrograman itu yang disebutkan tadi itu dia merupakan bahasa pemrograman compiler. Jadi waktu kita mendesain programnya, itu program itu dikompil menghasilkan file exe, file executable file exe. Itu yang kemudian di-running untuk menjalankan program yang terpisah. Nah, kalau Python itu bahasa interpreter. Jadi dia tidak dibuat menjadi file exe. Jadi bukan compiler, dia tidak punya compiler sebenarnya. Meskipun ada juga orang berusaha mengutak-atik bikin program sendiri untuk mengkompilasi Python menjadi exe, yaitu soal lain. Tapi dari asalnya sana, Python itu bukan bahasa pemrograman yang punya compiler, karena dia bahasa pemrograman interpreter. Karena dia interpreter, maka dimanapun sebenarnya kita buat itu bisa berjalan di berbagai platform. Ya, dia bisa berjalan di Linux, dia bisa berjalan di MacBook, di mana-mana dia bisa jalan. Ya. Kalau kita menggunakan Python. Tapi di Ramsa itu kan ini sama saja logika berpikirnya itu sama, bahasa pemrograman itu sama. Jadi kalau kita sudah punya dasar-dasar bahasa pemrograman, maka kita akan mudah berpindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini menurut pengalaman pribadi saya lah. Oke, selain di Ramsa ada tadi ya, adakah yang pernah belajar bahasa pemrograman? Halo? Nah, sekarang adakah di antara kalian yang tidak punya laptop? Tadi saya, Pak. Ini Anda di mana itu sekarang? Nur Salama. Di Ambon, Pak, tepatnya Masohi. Wih, jauh itu. Jadi bagaimana caranya nanti ini Anda bisa praktikum? Insya Allah secepatnya pengen beli laptop, Pak. Oh ya, ya. Tanya lah orang tua, Bu, Bapak, ini kan konsekuensi kuliah beda dengan orang-orang tua kita dulu. Kalau pada saat kuliah, ya, zaman itu memang komputer masih mahal sehingga jarang sekali orang yang punya komputer. Zamannya saya kuliah tidak banyak orang komputer.
punya komputer. Waktu mau bikin tugas akhir, mau beli komputer untuk memperlancar tugas akhir. Tapi duitnya tidak cukup. Akhirnya dijual motor. Dijual motor, ternyata tidak cukup kalau satu motor. Mahal sekali zaman itu. Komputer. Tidak ada yang namanya laptop. Tahun 88 itu tidak ada laptop. Yang ada adalah komputer PC. Join dengan teman, ajak, ayo kita beli komputer. Bagaimana caranya? Ya, saya beli monitornya, Anda beli CPU-nya. Masing-masing jual motor. Ada yang beli CPU, ada yang beli monitornya. Baru kita pakai bareng-bareng. Bersamaan sarjana, bingung waktu mau pulang siapa yang ngambil ini komputer, karena kalau bawa monitornya doang kan nggak bisa jalan. Bawa CPU-nya saja nggak bisa jalan. Diputuskanlah saya yang ambil dua-duanya, saya bawa pulang di sini. Pulang ke Unhas, jadi dosen di Unhas. Waktu itu tahun 91, nyaris belum ada dosen di jurusan saya waktu itu. Oh, ada lah Ibu Nuflela ya, punya komputer. Tidak banyak yang punya komputer waktu itu, tahun 91 itu. Tapi kita sudah mulai belajar sejak tahun 84 sebenarnya, tapi punya komputer sendiri tahun 88. Bisa dibayangkan itu mahalnya komputer waktu itu, karena harus korban 2 motor baru bisa dapat satu. Ya kalau Anda ya Nur Salamah ya tidak apa-apalah beli HP yang murah-murah saja dulu. Yang penting laptopnya yang bagus. Dan saya ingatkan kalau mau beli laptop, terutama untuk nanti kebutuhan sistem informasi geografis, jangan dibawa 4 GB RAM-nya. Jangan notebook yang dibeli, tapi laptop yang dibeli. Iya. Ini juga nanti kita akan kesulitan ya kalau ya saya kira tidak apa-apa. Nanti kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Kita bagi kelompoknya nanti. Karena mata kuliah ini seperti yang saya sebutkan dari awal, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah berbasis proyek. Jadi SIG berbasis proyek, komputasi berbasis proyek, maka harus mendesain sebuah proyek. Nah, dan mendesain sebuah proyek itu tidak bisa kalau hanya orang per orang, jadi harus dibikin kelompok-kelompok. Kemudian nanti kita cari temanya apa, atau studi kasusnya apa. Di SIG juga begitu, studi kasusnya nanti apa, yang kemudian setiap kelompok menyelesaikannya. Ada 2 kemungkinan, boleh saja dosennya yang menentukan setiap kelompok itu mengerjakan apa, proyek apa, atau idenya bisa juga dari Anda. Usulannya, Pak, saya itu mau proyek saya temanya seperti ini, saya mau bikin programnya ini. Nah, bisa saja. Ya, bisa saja kalau ada ide-ide seperti itu. Terserah, nanti kita akan diskusikan di dalam perkuliahan ini. Oke, masih ada yang lain selain Nur Salamah tadi? Ada yang mau komen? Silakan. Atau ada yang mau bertanya? Ya, saya kira silakan dibuat absennya. Mungkin kita sampai hari ini untuk kuliah pertama. Ini adalah sebuah pengantar dulu di dalam perkuliahan metode komputasi. Nanti di dalam perkuliahan ini kan kita punya jadwal yang jamnya cukup panjang, 2,5 jam sebenarnya. Di situ banyak ruang atau banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat program. Nah, tugas Anda hari ini, seperti yang saya sebutkan dari awal, tolong dicatat baik-baik. Tugas Anda hari ini dipastikan Python-nya sudah terinstall. Kemudian pakai Visual Studio Code-nya. Ya. Nanti mungkin ada sedikit tentang pembelajaran
GIF untuk bisa saya langsung lihat programnya yang disimpan di GIF. Jadi ada beberapa nanti akan kita diskusikan lebih jauh. Tapi minggu depan sudah harus ada Python dan sudah harus ada Visual Studio Code-nya sudah terinstall dan sudah bisa dijalankan hal-hal yang sederhana seperti yang saya lakukan tadi. Gitu. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, Ya, Pak. ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Izari Tertahir. Jadi Ya, saya mau bertanya Pak Ya. tentang adakah rekomendasinya Bapak tentang mengenai website-website yang bisa menjadi sumber belajar untuk Python ini Pak? Iya. Terima kasih. Ya, saya coba lihat dulu ya. Sebentar. Karena saya enggak bikin tutorialnya ini. Belajar Python kan? Untuk pemula. Ini kelas terbuka ini. Yang punya Saki itu. Nah ini. Kelihatan kah? Kelihatan? Belum Pak. Oh. Mana sih? Bentar. Oh ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Ini yang kelas terbuka ini. Ini lumayan bagus, banyak. Jadi Anda lihat, misalkan masuk kelas terbuka. Nah, ini kelas terbuka. Kemudian videonya cukup banyak sebenarnya. Videonya belajar Python dasar. Ini ada yang 21, ada yang 20. Nah, ini tinggal Anda cari. Dengan dia banyak iklan itu. Ya. Jadi kalau kalian sudah siap, kita akan mulai dari sekarang. Ini enak cara mengajarnya juga. Apa namanya? Saya lupa lagi. Oke, selamat datang teman-teman semua. Jadi kalian sekarang sudah Ini oke lah. memutuskan untuk Saya belajar. tidak lanjutkan nih. Ini yang Anda plotot ini. Bagaimana menginstal Create, Python manage, dan and Visual grow Studio your Code. business Ini juga. with Wix.com. Jadi ini Your yang Anda website plotot is yang the kedua. core of your Bagaimana business. menginstalasi That's Python why you need a full dan Visual Studio Code-nya. Coba kita lihat dulu lah. Cara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Suaranya kedengaran kan? Sekarang kita akan Ya, coba Pak, kedengaran. install Python ya, Ya. untuk di Windows nih. Jadi kita akan coba menggunakan Python dan Visual Studio Code ya. Ya. Kita nggak akan pakai PyCharm Ada karena kalau pakai PyCharm GitHub-nya nanti kayaknya harus terlalu kita banyak punya juga di overhead yang GitHub. harus kita install ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau pakai PyCharm silahkan. PyCharm silakan, tapi dia mau pakai Visual Studio Code. Dulu yang Tapi di sini kita akan coba pakai Visual Studio Code ya. Jadi biar lebih ringan dan biar lebih enak juga gitu kita ngelakuin tutorialnya. Oke. Pertama adalah kita akan install dulu Python-nya ya.
Jadi di sini kita akan langsung aja kalian searching ya. Search itu namanya adalah Python. Oke, langsung aja di enter. Nanti dia akan mencari si python.org-nya ya, atau org atau org itu ya, atau org bebas ya. Nah di sini kita nggak akan dulu ke download, kita buka dulu aja si Python org-nya ya, si org-nya kita buka. Nah nanti di sini teman-teman semua kita akan lihat ada downloads ya. Nah sebenarnya kalau kalian mau baca tentang si dokumentasinya bisa di sini. Ya ini banyak banget. Itu resource untuk belajar sebenarnya di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, kita akan coba masuk ke Windows. Ini adalah yang stable release paling terakhir ya. 382 Jadi kita akan sekarang. pakai ini. Jadi sekarang itu di video ini sedang dibuat, itu lagi di develop yang 3.9, tapi masih beta ya. Jadi kita akan pakai 3.8 aja. Ya, semoga Boleh jadi sekarang kita pakai tidak ada yang berubah ya, 3.9. oke? Karena di 3.5, jadi sebelum itu saya pakai 3.4 kalau nggak salah ya, dan itu ternyata sampai sekarang jadi banyak berubah. Jadi kita pakai 3.8 aja ya. Ini kita klik aja teman-teman semua. Sangat mudah. Ini akan kita download, oke? Saya akan save di desktop. Oke, dia akan mendownload dan sudah selesai. Ini saya minimize aja. Oke, bentar. Ini dia tidak ada. Saya show desktop iconnya biar keluar. Oke, mana itu dia? Banyak sekali. Mana tadi? Ini dia. Ini ada installernya. Ini kita install aja. Kita install dan kita install now. Jangan lupa di bawahnya di add Python to path ya. Jadi biar kita nggak usah lagi nge-setting-setting. Oke, ini kita klik. Jangan lupa dan kita install. Oke, dia akan menginstal. Yes, of course. Ini bentar. Ini akan saya minimize lagi ya. Oke, saya akan taruh gitu. Ini kita akan tunggu. Kita akan menggunakan superpower di mana dia akan menginstal dengan begitu cepat. Oke, sudah beres. Mantap ya. Nah, ini langsung aja kita disable path length limitnya. Jadi biar apa? Biar kalau di Windows itu kan sebenarnya kekurangannya ya, salah satunya itu kalau kita naruh file terlalu dalam ya, sehingga nanti dia melebihi dari 260 karakter. Misalkan kamu bikin C titik garis dev apa gitu sampai belakang. Nah, ini kita bisa pakai ini biar di disable gitu ya, si path length limitnya. Ini kita klik aja ya, jadi biar lebih mantap. Ini kita yes. Udah teman-teman semua dan kita close. Oke, sekarang cara kita ngedeteksinya bahwa dia sudah terinstall atau belum itu adalah dengan cara kalian bisa ke start menu ya. Dan di sini kita ketik aja cmd teman-teman semua ya. Nanti akan muncul ini kita klik aja. Nah, untuk ngedeteksinya ini dengan mudah kita bisa nulis gini. Python min version. Enter akan muncul ini, berarti sudah terinstall. Oke, mantap ya? Mantap. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginstal Visual Studio Code ya. Ketik aja Visual Studio Code ya. Kayak gitu, kita enter. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kita klik aja. Oke, habis dari sini, langsung aja kita pilih Download for Windows ya. Ini kita klik aja. Nanti kita akan langsung mendownload si Visual Studio Code-nya. Kita tunggu aja sampai dia beres mendownload, teman-teman semua. Ini kita save, saya taruh di desktop. Oke, udah beres ngedownloadnya. Sekarang kita langsung aja klik. Dan kita akan install si Visual Studio Code-nya ya. Oke, dia akan muncul di sini. Kita accept the agreements-nya. Terus kita next. Dan boleh, kalau kalian mau create desktop icon boleh, ini ada open with code, jadi biar bisa langsung klik kanan nanti di folder kalau kalian mau buka si filenya ya. Terus kita juga bisa register code as an editor ya, jadi biar nanti kalau buka-buka file gitu kita bisa langsung ke si code-nya. Dan ini add to path paling penting, ini adalah biar kita bisa manggil si Visual Studio Code dari folder dari CMD gitu ya. Oke, ini kita next aja teman-teman semua. Dan kalau udah, ini akan kita install ya. Nah, mungkin butuh restart, tapi kita lihat aja ya. Kalau misalkan nanti kalian butuh restart aja, oke? Karena saya sudah ada sebenarnya Visual Studio Code di sini, jadi saya kayaknya nggak perlu restart, teman-teman semua. Oke, dia akan menginstal dengan kekuatan bulan. Akan menghukummu, tentu tidak dong. Ini akan saya percepat. Oke, semudah itu sudah beres ya. Langsung aja kita launch Visual Studio Code. Oke, ini kita finish. Nanti dia akan muncul di sini ya. Coba mana dong? Kita tunggu dulu. Dia akan muncul, ini saya close aja ya, karena kita sudah selesai menginstal Python dan Visual Studio Code-nya. Oke, akan muncul seperti ini ya. Ini akan saya coba full screen kan.
Oke, ini kita close aja. Dan welcome juga kita close aja, gitu ya. Apa yang mau kita lakukan pertama kali ya? Untuk membuat atau ngetes si Python itu udah bisa jalan di sini. Nah, kita akan coba setting si Visual Studio Code-nya ya. Pertama adalah di sini akan ada Explorer, teman-teman semua. Ini kalian klik, atau kita klik, atau saya klik, atau ya kita klik. Nah, udah. Nah, di sini kan folder, no folder gitu ya. Nah, ini kita open folder aja. Nah, di sini, oke, nah dari sini kita akan bikin new folder, teman-teman semua. Kita akan kasih ini adalah tutorial Python ya. Ini nanti ini akan ada di GitHub, teman-teman semua. Kalian nanti cek aja ya. Nah, di sini kita akan bikin bahwa kita bikin new folder lagi. Bahwa new foldernya adalah kita bikin 00 gini. Ini adalah template-nya ya. Jadi nanti kalau kita mau bikin tutorial baru gitu ya, kalau kita masuk ke topik baru, kalian tinggal copy aja dan kalian rename gitu ya. Semudah itu, oke? Ini kalau sudah kita select foldernya, nanti akan muncul di sini, teman-teman semua ya. Nah, itu dia. Sudah muncul di sini. Ini kita close saja. Nah, cara paling gampang itu adalah kita masukin new file ya. Ini kita bikin new file di sini dan kita kasih namanya adalah main.py ya. Kayak gini. Oke. Semudah itu teman-teman semua. Nah, nanti kalau kita udah bikin ini akan muncul Python extension. Nah, ini kita bisa install di sini. Oke, ini bisa diklik aja langsung. Ya, kalau saya ingin memperlihatkan bahwa di Visual Studio Code itu ada yang namanya extension di sini. Oke, ini kita klik. Oke, dan kita cari yang tadi ya. Kita ketik aja di sini Python. Kayak gitu, nanti dia akan mencari. Nah, lihat di sini ada yang bintang ya, recommended Python extension. Ya udah, ini kita install aja teman-teman semua. Ini kita install. Dan kita tunggu ini akan menginstal semuanya. Jadi mulai dari debugging, linting, ini bukan melinting ya, bukan ngelinting, ini adalah linting. Apa itu bang? Ini linting itu biar error checking ya. Misalkan kita nulis salah gitu, itu dilinting. Dilinting, ada ya bahaya. Nah ini ada IntelliSense, ini adalah untuk suggestionnya. Jupyter Notebook sudah bisa formatting, refactoring, dan sebagainya teman-teman semua. Ya udah, ini kita tunggu aja installingnya, nanti kalau sudah kita akan nge-reload si Visual Studio Code-nya. Oke, ini lihat di sebelah kanan akan muncul ini. Jadi kita bisa milih interpreternya ya. Nanti ini kita cobain, ini got it aja. Nah, terus ada Pylin is not install ya. Python extension install. Oke, kita install aja. Lanjutannya dari si Python linting gitu. Dia akan install di sini, lihat Python pip install upylin. Oke, dia akan install di sini. Jadi dia otomatis gitu install buat si Pythonnya ya pakai pip. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja teman-teman semua biar kitanya nggak usah pusing lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini lihat teman-teman semua, di sini ada ini ya. Ini sama ini. Oke, harus dimasukin ke path. Ya udah, kita coba masukin ke path ya biar ini nggak error-error gitu ya. Ini kita copy aja. Kalian pasti beda ya si usernya. Ini kita copy. Mana sih? Ini kita copy. Coba deh. Ini kita Ctrl C ya. Kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke Windows. Di sini ketikkan aja environment. Oke, edit environment variables. Oke, ini kita klik aja. Nanti akan muncul ini teman-teman semua ya. Ini kita masuk ke environment variables-nya. Terus pilih path yang di bawah system variables. Di sini kita edit ya. Kita edit dan kita tambahin di sini kita new. Mana? Nggak mau ya. Menarik. Ini bentar deh. Ini tidak mau dong teman-teman semua. Ya udah, ini kita ketik manual aja ya. Kita ketik manual di sini. Kita ketik manual mana? Kita new. Berarti itu adalah C.2. Gini. Terus ada users. Kalian pasti beda ya. Ini app data kayak gini. Terus roaming. Oke. Terus kita kasih Python di situ. Terus itu ada Python berapa? 38 ya. 38. Kasih gini lagi, kita kasih scripts di sini. Oke, udah kayak gitu. Ini akan yang bawah juga akan ada. Nah, udah kalau gini ya udah kita oke. Kita oke dan kita oke. Udah, sip. Udah beres. Nah, ini sekarang kita reload ya. Reload required, kita reload teman-teman semua. Kita reload, nanti dia akan mereload si Visual Studio Code-nya. Gitu ya, gampang banget kan? Gampang banget. Nah, udah. Ini sekarang kita buka si file yang tadi kita buat ya. Oke, ini kita close aja teman-teman semua. Atau ini kita pindahin ke kanan ya. Ini kita pindahin ke kanan.
Nah, dia akan kayak gitu. Ini kita geser dulu segini deh ya. Oke, sudah. Kita balik lagi. Ini kan di extension, kita balik lagi ke si Explorer-nya. Oke, sekarang kalau sudah terinstall si extension-nya dan sudah ngerestart dengan benar, di sini itu akan muncul tombol ini teman-teman semua. Ini adalah Run Python di sini. Oke, jadi ini dengan mudah kita bisa bikin gini teman-teman semua nih. Print, ya kita bikin aja ya. Halo dunia, gitu ya, pakai tanda seru biar seru gitu kan. Nah ini udah, ini kita, kalau kita klik ini, maka dia akan muncul di sini teman-teman semua. Mana? Nggak muncul. Nah, itu dia. Muncul. Halo dunia di situ ya. Keren, keren banget. Coba lagi. Ini bisa kita close aja, teman-teman semua. Dan kita kalau tulis lagi di bawahnya, misalkannya halo dunia. Printnya kecil dong. Print ada, bukan di situ. Di bawah. Print. Gini. Apa kabar gitu ya. Misalkan. Kita bikin. Apa kabarnya. Gitu. Udah, ini kita run lagi. Maka dia akan muncul di sini. Oke, keren ya, keren. Atau kita bisa klik kanan, terus kita run Python in file terminal, gitu. Sama aja ya, sama aja. Nah, habis dari sini, kita mau bikin workspace ini khusus untuk tutorial Python ya. Karena saya senang untuk membedakan setiap workspace yang kita punya. Nah, di sini cara paling gampang, pertama adalah kita bikin folder baru, teman-teman semua ya. Ya, ini New folder, kita bikin folder pakai gini, titik VS Code. Anda tonton itu, Anda tonton itu, kan sudah tahu tadi ya, kelas terbuka, toh? Kelas terbuka, cari saja kelas terbuka. Tugasnya adalah dari sana bagaimana menginstall Python, bagaimana menginstall Visual Studio Code. Nanti Anda juga cari di YouTube GitHub. GitHub itu adalah semacam Anda punya tempat di secara cloud di jaringan internet untuk menyimpan program yang Anda buat. Nah, kalau linknya Anda kasih ke saya, maka saya juga bisa masuk ke Anda punya. Nah, setelah saya masuk ke sana, saya bisa running juga itu programnya Anda, saya bisa perbaiki kalau ada yang salah. Di situ juga bisa didiskusikan kenapa bisa error ini, Pak, ada apa masalahnya gitu. Jadi nanti Anda belajar tentang GitHub juga. Jadi 3 itu. Oke, saya kira itu dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan Anda kerjakan tugas-tugas yang saya sudah berikan. Minggu depan kita sudah mulai membagi kelompoknya. Dulu awal-awalnya itu ada temanmu itu proyeknya, kelompok bikin proyek, kemudian dia jelaskan secara bergantian. Hasil penjelasannya itu dia rekam, divideokan. Nah, mungkin nanti kita kumpulkan di dalam satu channel tersendiri perkuliahan ini untuk kita publish. Saya kira itu ya. Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.